Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Akne vulgaris ringan. 1. Pengertian, definisi. Akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebasea yang diinduksi dengan peningkatan produksi sebum, perubahan pola keratinisasi, peradangan, dan kolonisasi dari Bacteronibacterium acnes. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki keluhan erupsi kulit polimorfi di lokasi predileksi, disertai rasa nyeri atau gatal namun masalah estetika umumnya merupakan keluhan utama. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia remaja. B. Stres emosional. C. Merokok. D. Riwayat akne dalam keluarga. E. Banyak makan makanan berlemak dan tinggi karbohidrat. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Komedo berupa papul miliar yang di tengahnya mengandung sumbatan sebum. Bila berwarna hitam disebut komedo hitam, bledo, open comedo, dan bila berwarna putih disebut komedo putih atau komedo tertutup, white comedo, close comedo. 2. Erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. 3. Pengeluaran sumbatan sebum dengan komedo traktor, sendok una, ditemukan sebum yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. 4. Kriteria diagnosis. Akne vulgaris memiliki gradasi tingkat keparahan. 1. Ringan, bila A. Beberapa lesi tak beradang pada predileksi. B. Sedikit lesi tak beradang pada beberapa tempat predileksi. C. Sedikit lesi beradang pada satu predileksi. 2. Sedang, bila A. Banyak lesi tak beradang pada satu predileksi. B. Beberapa lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. C. Lesi beradang ada satu predileksi. D. Sedikit lesi beradang pada lebih dari satu predileksi. 3. Berat, bila A. Banyak lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. B. Banyak lesi beradang pada satu atau lebih predileksi. 5. Diagnosis kerja. Diag ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis banding. Erupsi acneiformis, akne venenata, rosacea, dermatitis perioral. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. 1. Obat topikal yang dapat diberikan, oksitetrasiklin 1% atau clindamycin fosfat 1%. 2. Antiperadangan topikal, hidrokortison 1 hingga 2,5%. 3. Sistemik. Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum. Dapat diberikan antibakteri sistemik, misalnya tetrasiklin 250 mg 1g hari, eritromisin 4x 250 mg hari. 9. Edukasi. 1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum dengan cara A. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Meskipun hal ini diperdebatkan efektivitasnya, namun bila pada anamnesis menunjang, hal ini dapat dilakukan. B. Melakukan perawatan kulit dengan membersihkan permukaan kulit. 2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misalnya A. Teratur dan sehat, cukup istirahat, olahraga, sesuai kondisi tubuh, hindari stres. B. Penggunaan kosmetika secukupnya, baik banyaknya maupun lamanya. C. Menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya minuman keras, makanan pedas, rokok, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. D. Mengpolusi debu, pemecatan lesi yang tidak lagi artis, yang dapat memperberat erupsi yang telah terjadi. 10 kriteria rujukan. Akne vulgaris sedang sampai berat. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Akne vulgaris umumnya sembuh sebelum mencapai usia 30-40-an. 11. Referensi. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis kontak alergika. 1. Pengertian, definisi.
Dermatitis kontak alergik, DKA, adalah reaksi peradangan kulit imunologik karena reaksi hipersensitivitas. Kerusakan kulit terjadi didahului oleh proses sensitisasi berupa alergen, fase sensitisasi, yang umumnya berlangsung 2-3 minggu. Bila terjadi pajanan ulang dengan alergen yang sama atau serupa, periode hingga terjadinya gejala klinis umumnya 24-48 jam, fase elisitasi. Alergen paling sering berupa bahan kimia dengan berat molekul kurang dari 50010 Da. DKA terjadi dipengaruhi oleh adanya sensitisasi alergen, derajat pajanan dan luasnya penetrasi di kulit. 2. Anamnesis. Keluhan kelainan kulit berupa gatal. Kelainan kulit bergantung pada keparahan dermatitis. Keluhan dapat disertai timbulnya bercak kemerahan. Penting ditanyakan adalah riwayat kontak dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan riwayat pekerjaan, hobi, obat topikal yang pernah digunakan, obat sistemik, kosmetik, bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi, serta riwayat alergi di keluarga. Faktor risiko. 1. Ditemukan pada orang-orang yang terpajan oleh bahan alergen. 2. Riwayat kontak dengan bahan alergen pada waktu tertentu. 3. Riwayat dermatitis atopik atau riwayat atopi pada diri dan keluarga. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis pada umumnya tergantung pada kondisi akut kronis. Lokasi dan pola kelainan kulit penting diketahui untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya, seperti di ketiak oleh deodoran, di pergelangan tangan oleh jam tangan, dan seterusnya. Faktor predisposisi. Pekerjaan atau paparan seseorang terhadap suatu bahan yang bersifat alergen. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Dermatitis kontak alergika. 6. Diagnosis banding. Dermatitis kontak iritan. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 8. Tata laksanaan. 1. Keluhan diberikan farmakoterapi berupa A. Topikal, 2 kali sehari. Hidrokortison krim. Pada kasus dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan betametason valerat krim 0,1% atau mometason furoat krim 0,1%. Pada kasus infeksi sekunder, perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal. B. Oral sistemik. Cetirizin 1x10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. Loratadin 1x10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 2. Pasien perlu mengidentifikasi fisiko. Menghindari bahan-bahan yang bersifat alergen, baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis, memakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab serta memakai alat pelindung diri untuk menghindari kontak alergen saat bekerja. 9. Edukasi. 1. Konseling untuk menghindari bahan alergen saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 2. Edukasi menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. 3. Memodifikasi lingkungan tempat bekerja. 10. Kriteria rujukan. 1. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan PET test. 2. Apabila kelainan tidak dalam 4 minggu setelah pengobatan standar dan sudah menghindari kontak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam, sedangkan quo et sanationem adalah dubia et malam, bila sulit menghindari kontak dan dapat menjadi kronis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.